Halo semua, bertemu kembali dengan saya Zulfikar Alimuddin. Salam transformasi, salam hebat, salam semangat. 3 kata, transformasi, hebat, dan semangat. Transformasi, proses perubahan berkelanjutan. Hebat adalah sikap, semangat adalah bahan bakarnya. Kali ini akan membahas anak tangga yang ketiga untuk kita membangun kekuatan diri, yaitu make your dots. Buatlah tindakan. Mengapa saya istilahkan dengan kata dots atau titik-titik? Kok bukan garis? Kok bukan bulatan besar? Karena titik itu kecil sekali. Tapi tanpa titik yang kecil, apakah jadi sebuah garis? Tahukah Anda makna lingkaran? Lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang tak terbatas yang berjarak sama dari sebuah titik. Apa maknanya buat kita? Kita ini ingin mencapai sesuatu, ya, dalam bentuk yang utuh tentu saja. Mau punya rumah, rumahnya utuh. Mau jadi pengusaha, pengusaha yang utuh. Apa sih pengusaha yang utuh? Punya brand yang bagus, income yang stabil, untung yang tinggi, bahkan kalau bisa berdampak sosial yang besar. Bukankah begitu? Utuh itu dalam matematik digambarkan sebagai sebuah lingkaran. Ya, lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang tak terbatas. Nah, apa hubungannya dengan kita yang ingin membangun kekuatan? Kenapa make your dots, membuat titik-titik? Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang sabotase. Ya. Mengapa banyak di antara kita setelah punya begitu banyak rencana tapi tidak kita jalankan? Kita digelayuti oleh rasa takut, oleh rasa khawatir. Dan saya waktu itu katakan bagaimana cara mengatasinya? Make your dots, buat tindakan kecil. Apa sih, sekecil apa sih tindakan saya? Contoh malam ini misalkan, saya lemes nih, gitu ya. Banyak nih pikiran yang harus pikiran yang menggelayuti pikiran saya. Jadi nggak saya taping malam ini untuk video ini untuk saya siarkan di YouTube, di channel saya. Itu juga masalah loh buat saya, gitu. Apa tindakan saya? Saya ceritakan pada Anda. Tadi sekian jam sebelumnya, ketika saya lagi antara lemes dan galau, saya ke lemari. Saya memilih baju apa yang mau saya pakai malam ini. Sekedar nyari alasan untuk lebih banyak bergerak, saya pilih 3 warna. Saya coba-coba. Nah, itu contoh tindakan kecil. Kalau itu tidak saya lakukan, saya nggak jadi bergairah. Gitu. Kalau saya cuma mikirkan, aduh ini saya bisa nggak ngerjakannya malam ini? Saya kuat nggak gitu, saya kayaknya capek nih, nggak akan jadi malam ini saya taping. Tindakan kecil itu saja membuat perubahan yang besar. Dan ketika kemudian saya melakukan ini semua, sebagian besar kegalauan saya hilang gitu, karena sudah saya lakukan. Nah, kalau saya mau usaha, contoh, Anda mau usaha, Anda udah punya rencana besok mau ketemu calon customer, Anda mau menawarkan sebuah produk pada mereka dan Anda sudah siapkan segalanya malam ini. Besok pagi Anda datang kekhawatiran. Waduh, nanti ini kalau saya tawarkan bagaimana respon dia ya? Bagaimana kalau produk saya tidak bagus ya? Bagaimana kalau saya dikritik ya? Bagaimana kalau saya mengecewakan ya? Itu semua akan menghambat kita loh, menghambat Anda. Lantas apa yang harus Anda lakukan? Anda cari celah satu. Kalaupun produk Anda tidak diterima dengan baik, maka Anda sebagai seorang pribadi harus diterima dengan baik. Kenapa? Kenapa harus ada diri Anda? Iya, karena produk itu nomor 2. Anda itu bisa diterima orang, produk Anda bisa diterima orang kalau Anda dulu diterima orang dulu. Jadi Anda ganti paradigmanya. Oke, produk saya mungkin belum sempurna, tapi saya harus dikenal dengan baik oleh orang tersebut. Berarti saya harus persiapkan diri saya agar bisa bicara dengan baik pada orang tersebut. Kalaupun dia tidak menyukai produk saya, tapi orang itu akan menyukai cara saya menyampaikan produk saya. Dari situ bisa terbangun sebuah hubungan. Oke, nggak apa-apa produk saya tidak dibeli, tapi ada hubungan yang terbangun.
Nanti ini ada kaitannya lagi kalau saya katakan di video sebelumnya tentang legacy. Anda akan memikirkan ini menjadi salah satu bumbu yang paling penting dalam pikiran Anda tentang, hey, sebetulnya saya itu mau dikenal sebagai apa? Betul mau jadi pengusaha, tapi saya mau dikenal sebagai apa? Ini akan saya bahas nanti di video yang ke-7 tentang legacy. Ya. Jadi kalau ini kenapa kita harus petakan sejak awal 7 anak tangga ini, dan kita bicara yang anak tangga ketiga, make your dots, dan waktu buat tindakan pada waktu pagi hari melakukan apapun itu yang kita mau lakukan, kita juga sudah membayangkan. Bukan soal jadi pengusahanya sebetulnya, tapi saya mau dikenal sebagai apa. Dan ini akan memperkokoh langkah kita, make your dot-nya kita. Gitu. Sehingga sabotase yang siap menyergap kita setiap saat bisa kita lawan. Inilah yang sering banyak orang gagal dapatkan dari banyak sesi-sesi dimanapun, termasuk sesi saya sendiri, karena kalau bukan kita yang menguasai pikiran kita untuk mengatur diri kita, mengatur langkah kita, maka apapun yang ingin kita lakukan tidak akan mungkin terwujud. Trick of mind, ya, mentrik pikiran kita sendiri agar kita bisa mengaturnya dan pikiran itu kemudian mengatur tindakan kita. Inilah yang bagian terpenting yang saya sampaikan tentang make your dots, agar apa yang sudah kita rencanakan, anak tangga kedua, plan ahead, bisa terwujud satu demi satu. Demikian dengan saya, Zulfikar Alimuddin. Salam transformasi. Demikian videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Dan kalau kamu suka, pikir bermanfaat buat teman-temanmu yang lain, di-share ya. Dan kalau mau tahu update dari saya lebih banyak, follow IG saya, zulfikar.alimuddin. Salam transformasi.